Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kita akan bersama-sama pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri takhta hadirat-Mu. Mohon pengurapan-Mu yang baru mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh belajar mendengar firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Dan Engkau urapi, Engkau sertai Bapa pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, dan Tuhan sendiri pula akan berbuat keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, hidup dipimpin Roh Kudus. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus itu penyingkap segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ia juga yang mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terselubung, hal-hal yang menjadi misteri bagi dunia, bagi hidup manusia. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam kehendak Tuhan. Dan kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, melalui pimpinan dan penyertaan Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka hidup kita akan selalu ada di dalam kemenangan. Mari pagi hari ini kita akan melihat bagian-bagian dari firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, cara untuk kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama, hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya kita bisa menghampiri Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa yang kita ungkapkan kepada Tuhan, yang menjadi gaya hidup kita setiap saat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki hati yang rindu, hati yang lapar, hati yang haus akan Tuhan, akan kebenaran Tuhan. Nah, dengan cara demikian, kekuatan kuasa Roh Kudus akan memimpin jalan kita, akan memimpin langkah kita, akan memimpin hidup kita. Itu dimulai dari kerinduan kita akan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang kedua, ayat itu berkata, seperti rusa yang haus akan Engkau ya Tuhan, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Setiap waktu ia merindukan air, karena dengan air itulah ia bisa melepaskan dahaga. Demikian juga akan hidup kita. Jika kita ada kerinduan akan Tuhan, maka kita akan ada satu usaha. Kita akan melangkah, kita akan bergerak, kita akan berusaha mencari Tuhan, sampai kita bertemu dengan Tuhan, ada di dalam hadirat-Nya. Penyembahan kita naik ke takhta hadirat Tuhan, menarik hadirat Tuhan, menarik simpati Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Ada satu urapan yang baru setiap saat, ada satu kekuatan ilahi menyertai kita. Nah, ini cara untuk kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa, pujian, penyembahan menjadi gaya hidup kita, menjadi satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita.
Yang kedua, cara untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya menghadirkan, Tuhan hadir di dalam pujian, penyembahan, doa kita, tetapi kita menghidupi yang memiliki maksud atau yang memiliki arti menghadirkan Tuhan dan hidup di dalam hadiratnya. Kenapa Bapak Ibu sering kasih Tuhan kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan? Karena kekuatan kuasa iblis, kekuatan kuasa setan itu tidak bisa bertahan dengan orang-orang yang ada dalam hadirat Tuhan. Contoh, ketika Saul dirasuki oleh roh jahat, ketika Saul setiap kali dirasuki oleh roh jahat, maka ia selalu ingin berbuat jahat. Lalu apa yang dilakukan? Mengundang Daud untuk datang, dan Daud memainkan kecapi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, dan Daud sendiri ada dalam hadirat Tuhan. Maka roh yang jahat yang masuk di dalam diri Saul itu pergi. Dan itu bukan hanya sekali dua kali. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, setiap kali roh jahat itu datang kepada Saul, menguasai diri Saul sehingga Saul ingin berbuat jahat, maka Daud diundang, dan Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Roh jahat itu pergi. Jadi sungguh dahsyat, luar biasa Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan kuasa roh jahat tidak mampu, tidak akan masuk dalam diri kita. Amin. Ayat lain mengatakan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. Jadi hadirat Tuhan mampu menghalau, menyingkirkan, membuang jauh-jauh segala kekuatan kuasa kegelapan. Amin. Itulah kekuatan kuasa Roh Kudus yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa dalam diri orang percaya, dalam diri kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus memeteraikan dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan kita mengizinkan Roh Kudus memimpin langkah hidup kita dengan cara memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan hidup di dalam hadirat Tuhan. Lalu yang ketiga, menyenangkan hati Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk kita bisa hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita akan membaca dulu ayat firman Tuhan untuk kita boleh lebih lanjut mendalami firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127, ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ayat itu berkata seperti ini, saya bacakan. Kitab Mazmur pasal yang ke-127, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal penjaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia, yaitu Tuhan, memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di sini kita akan melihat bagian dari firman Tuhan. Ayat yang kedua bagian B.
Tuhan memberikan roti atau apa saja bagi setiap orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menyertai kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Berkat Tuhan itu disiapkan bagi setiap kita yang mengundang, yang menginginkan, yang menghadirkan kekuatan kuasa Roh Kudus memimpin kita. Jadi susah payah kita tidak menambahinya. Itu dasar, itu luar biasa. Tuhan yang membuat, Tuhan yang menjadikan kita kuat berhasil di dalam Tuhan. Dia memberikan apa saja yang dicintainya. Nah, kita akan lihat di dalam ayat 2 bagian B ini. Yang pertama, sifat karakter Tuhan itu adalah suka memberi. Itulah Tuhan kita. Kita bisa bandingkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka apa saudaraku? Diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa saudaraku? Ya, memperoleh hidup yang kekal. Itu sifat Tuhan. Karakter ilahinya begitu luar biasa, suka memberi. Ya. Lalu tadi kita telah mendengar atau membaca di dalam bacaan kita kitab Mazmur 127 ayat yang kedua bagian B. Ia memberi kepada yang dicintainya. Ia memberi kepada yang memiliki respon akan firman Tuhan, respon akan kasih Tuhan, respon akan kekuatan Tuhan. Ketika kita merespon, mempercayainya, meyakininya, maka apa yang kita yakini itu akan menjadi kenyataan. Apa yang kita ingin Tuhan perbuat buat kita, maka Tuhan akan lakukannya. Lalu yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, memberi pada setiap yang dicintainya. Nah, kalau kita adalah salah satu bagian orang yang dicintai Tuhan, maka Dia akan memberikan kita. Seperti seorang bapak yang selalu ada buat anak-anaknya. Ketika anaknya meminta roti, maka bapak yang baik itu tidak akan memberikan apa saudaraku? Batu. Tidak akan memberikan kalajengking. Tidak akan memberikan sesuatu yang melukai, yang menyakiti kita. Itulah Tuhan. Dahsyat luar biasa. Mari kita akan melihat bagian selanjutnya dari firman Tuhan. Bagaimana cara kita dicintai oleh Tuhan. Ini penting. Kalau kita dicintai oleh Tuhan, berarti kita ada dalam hati Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hati kita. Maka Dia akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi doa kita. Nah, pagi hari ini kita kembali melihat firman Tuhan. Bagaimana cara kita dicintai oleh Tuhan? Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita semua. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan bagimu, selain berlaku adil. Satu, berlaku adil. Lalu mencintai kesetiaan. Yang kedua, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati. Yang ketiga, hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, cara untuk kita dicintai oleh Tuhan yang pertama berlaku adil.
berlaku adil kepada Tuhan, juga kepada sesama. Tuhan berkata, dan inilah inti daripada Injil itu. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwamu, dan kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Itu inti daripada Injil. Dan pagi hari ini, untuk kita bisa dicintai Tuhan, maka kita harus berlaku adil. Itu yang mau dituntut oleh firman Tuhan. Berlaku adil kepada Tuhan. Sebagaimana kita mencintai Tuhan, itulah hukum yang terutama. Lalu berlaku adil kepada sesama. Hukum yang kedua adalah mencintai sesama manusia. Berlaku adil, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan di dalam kehidupan kita lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu salah satu cara berlaku adil kepada Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat persembahan kita, persembahan syukur, persembahan tatangan, persembahan apa saja, dan persembahan persepuluhan. Itu adalah milik Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita ingin dicintai Tuhan, maka kita harus berlaku adil. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan berkata 1/10 itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus, hukumnya harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan Bapak Ibu sering kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, itu dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Oh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saya membuktikannya. Almarhum suami saya adalah orang yang sangat disiplin. Dia selalu mengajarkan apa yang menjadi milik Tuhan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Dan itu satu didikan yang luar biasa. Anak-anak saya sejak kecil, sejak mereka masuk sekolah, SD, SMP, dan sampai sekarang mereka ada yang pelayanan, ada yang bekerja, milik Tuhan. Persepuluhan harus dikembalikan kepada Tuhan, karena itu haknya Tuhan. Dan kita tidak akan jatuh miskin, kita tidak akan kekurangan ketika kita memiliki motivasi yang benar. Apa yang menjadi milik Tuhan kita kembalikan. Tuhan berkata, ujilah akan aku, maka aku akan menyatakan kemuliaan. Oh, dahsyat luar biasa. Bukan hanya persepuluhan, saya sering ungkapkan waktu kita 24 jam Tuhan berikan kepada kita, 1 hari 1 malam. Kita harus mengembalikan milik Tuhan. Kalau itu 10%, berarti paling tidak 2 jam lebih, 2 jam setengah. Itu kita pakai untuk ada di dalam hadirat Tuhan, untuk mengundang hadirat Tuhan ada dalam diri kita lewat pujian, penyembahan, doa, ucapan syukur, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan. Kalau ini kita lakukan, berarti kita telah berlaku adil kepada Tuhan. Dan kalau kita berlaku adil kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, cinta kasih sayang Tuhan tertuju kepada kita. Jika cinta kasih sayang Tuhan tertuju kepada Tuhan, maka Ia akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ia akan menjawab apa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Lalu berlaku adil yang kedua itu kepada sesama. Seperti hukum Tuhan yang kedua, setelah mengasihi Tuhan itu adalah hukum yang pertama. Yang kedua, mengasihi sesama, berlaku adil di dalam bermasyarakat, di dalam keluarga, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan.
Mungkin anak kita 5, 4 atau lebih daripada 1. Masing-masing mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang mungkin karakternya lembut, ada yang mungkin karakternya penyabar, ada juga yang karakternya tegas. Masing-masing memiliki karakter, dan sebagai orang tua kita tidak bisa mencintai satu sama lain, dibeda-bedakan. Kalau itu yang kita lakukan, itu pun yang akan anak-anak perbuat buat kita. Jadi tepatlah firman Tuhan, apa yang kita tabur akan kita tuai. Berikan kasih sayang, perhatian, cinta kepada anak-anak kita sama. Itu disebut berlaku adil. Dan berlaku adil, apa yang menjadi hak-hak dalam kita bermasyarakat, dalam kita ada sebagai warga negara yang baik, apa yang menjadi hak pemerintah, kita akan lakukan itu semua. Nah, ketika kita bisa berlaku adil terhadap Tuhan, terhadap sesama, kita akan dicintai Tuhan. Dan upah dari dicintai Tuhan, akibat dari dicintai Tuhan, oh dasar luar biasa. Tuhan memberi apa yang menjadi kerinduan kita. Yang kedua, tadi dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, yang kedua adalah mencintai kesetiaan. Wahai Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mencintai berarti senang, suka, rela, tidak berat, tidak terbeban. Mencintai kesetiaan. Kita akan baca dulu Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Begini bunyinya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita satu perumpamaan untuk kita boleh mencintai kesetiaan. Wujud daripada mencintai kesetiaan, kesetiaan itu harus dikalungkan di dalam leher kita. Para wanita pada umumnya suka perhiasan, ya, entah itu dari emas, entah itu dari mutiara, entah dari apa saja. Lalu salah satu bentuk perhiasan itu adalah kalung. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalungkan pada lehermu. Dan ketika kalung ini dikalungkan, dipasang di leher kita, kemanapun kita pergi, kalung ini ikut ikut pergi, ya. Kita tidur, kalung ini ikut tidur, ya, karena dia ada di leher kita, tidak mudah dilepaskan, kecuali kita lepaskan atau dirampas orang lain, pencopet, itu lain ceritanya. Nah, seperti itulah kesetiaan yang harus ada bersama kita, lalu ada di dalam loh hati kita, disimpan di dalam loh hati kita, sehingga kalau kita boleh mencintai kesetiaan, maka Tuhan akan melakukan janjinya. Nah, Tuhan pernah melakukan atau mengikat satu perjanjian kepada umatnya. Dan pengikatan perjanjian Tuhan kepada umatnya itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Terdapat di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10, ada satu ikatan perjanjian yang Tuhan buat untuk umatnya, untuk kita. Dan ikatan perjanjian yang Tuhan buat itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan apapun, karena Tuhan setia menepati janjinya. Jadi sungguh dasar dan sungguh luar biasa, Ibu Bapak sering kasih Tuhan. Kalau kita mencintai kesetiaan, maka Tuhan pula akan berbuat baik untuk kita. Lalu yang kedua, sering kasih Tuhan, kesetiaan itu adalah kunci kemenangan. Kesetiaan adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan.
Yang selanjutnya, kesetiaan adalah bagian dari ketaatan pada Roh Kudus. Jadi kalau kita ingin dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus setia. Karena kesetiaan adalah bagian dari ketaatan terhadap Roh Kudus, terhadap firman Tuhan. Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan membawa kita kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan mengerti dalam hidup ini. Dan kita akan ditolong oleh Tuhan dalam kesulitan apapun. Jika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tadi dikatakan di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, yang ketiga, rendah hati. Hai, dasar luar biasa. Rendah hati artinya tidak sombong. Semua yang ada pada kita, harta kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kesuksesan dan keberhasilan, kekuatan dan kesehatan, ini hanya oleh karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Karunia talenta, itu semua pemberian daripada Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam hidup ini. Dalam ayat bacaan kita tadi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat 1 sampai ayat yang kedua, susah payah kita tidak menambahinya. Jadi kalau kita dipercaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, itu tidak boleh sombong. Tuhanlah sumber berkatnya. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau kita mendapatkan kedudukan, kehormatan, kemuliaan, itu juga karena Tuhan yang mengangkat kita. Dia berkata, kalau aku sudah membuka pintu, tidak ada apapun kekuatan dari manapun yang mampu menutupnya. Tetapi kalau aku sudah menutup pintu, tidak ada pula kekuatan manapun dan siapapun yang mampu membukanya. Itulah kekuatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Lalu kesehatan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu sehat, kita sehat, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita terus menjaga kesehatan ini, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, karena itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan sebagai ayat penutup, kita akan membacanya di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wah, dahsyat luar biasa. Upah dari kerendahan hati, upah dari orang-orang yang rendah hati adalah berkat, kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan di dalam kehidupan ini. Ini menjadi bagian kita, bagi setiap kita yang hidup dicintai oleh Tuhan. Sebagai penutup atau kesimpulan, dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mampu menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berkali-kali di dalam firman Tuhan atau dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, Tuhan memberikan kita kekuatan di masa pandemi. Tuhan memberikan kita kemampuan di masa-masa yang sulit ini. Dan inilah saatnya untuk kita minta pimpinan Roh Kudus menyertai kita, untuk kita belajar menyenangkan hati Tuhan, supaya di dalam situasi yang gelap sekalipun, tuntunan Tuhan, firman Tuhan membawa kita kepada terang, membawa kita kepada jalan, membawa kepada kita kepada kekuatan dalam kehendak Tuhan. Suka menyembah, suka memuji Tuhan, suka mengucap syukur, suka berdoa, dan suka membaca, merenungkan, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menyenangkan Tuhan.
Dan kalau Tuhan disenangkan, tidak ada sesuatu yang Dia tahan. Pasti akan diberikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mohon, kami rindu hidup kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dalam pimpinan Roh Kudus kami akan masuk dalam dimensi ilahi. Segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang terselubung, segala sesuatu yang tertutup, segala sesuatu yang menjadi rahasia bagi dunia ini, Tuhan memberitahukan kepada kami. Tuhan mengajar kepada kami. Tuhan mendidik kepada kami untuk kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan, dan kami boleh menyikapi dengan cara yang benar akan keadaan alam ini. Kami juga berdoa, Tuhan, ajar kami menyenangkan hati-Mu. Ajar kami menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau berkata, Engkau akan memberi bagi setiap orang yang Engkau cintai. Kami ingin Engkau cintai, kami ingin Engkau kasihi, kami ingin ada dalam hadirat-Mu, kami ingin melekat dengan Engkau ya Bapa. Agar apa yang menjadi doa kami Engkau menjawab. Apa yang menjadi kerinduan kami Engkau menjawab. Mari Bapa, Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, dan Engkau membawa kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Dalam kesempatan ini kembali kami bawa doa syafaat bangsa dan negara kami. Presiden, pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tiada putus-putusnya kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Hikmat akal budi ada pada pemimpin-pemimpin kami. Memberikan kepada mereka kekuatan dan solusi di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah krisis kesehatan. Tuhan memberikan jalan keluar. Dan tiada putus-putusnya juga kami berdoa, memberkati para hamba-hamba Tuhan, memberkati para anak-anak Tuhan, memberkati seluruh masyarakat Indonesia, mereka yang sedang terpapar dalam kesehatan ini Tuhan, yang terganggu kesehatan ini oleh karena virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cintai kami, cintai mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan anugerah-Mu yang melimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati para tim medis, dokter, perawat, dan siapapun relawan yang mampu, yang berniat baik, dan dengan suka hati, sukacita, dengan seluruh pengorbanan waktunya, pengorbanan tenaganya, pengorbanan apa saja yang mereka telah persembahkan untuk mengalami pemulihan bangsa kami. Engkau memberkatinya. Demikian juga para aparat pemerintah yang ada dalam jajaran keamanan, mengamankan masyarakat. Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa, ucapan syukur ini kami mohonkan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan menjawabnya. Haleluya. Amin.